Tak itu diganti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi untuk majelis ilmu dan suaranya tak usah bengok-bengok maupun banter. Itu emang harus diganti. Nah, kita melanjutkan pembahasan kita, dan karena dalam rangka kurban maka saya langsung meloncat ke bab haram makan hewan, artinya tentang hewan-hewan dan nanti termasuk tentang sembelihan. Jadi saya langsung meloncat ke tengah, bukan dari depan nanti ngomongan akidah segala macam. Nanti kita bisa lanjutkan setelah kurban. Mungkin kita kandel sampai mawon. Nah, kita masuk di hadis yang ke-1260 tentang haram makan hewan bertaring dan burung yang bercakar. Hadis Abi Sa'labah radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'labah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an akli kulli dinabin minas siba, melarang memakan semua binatang buas yang bertaring. Buas niku galak yang bertaring, ada siung. Jadi makan anjing enggak boleh, makan kucing enggak boleh. Makanya ngapunten jenengan yang mungkin pernah makan sengsu atau yang semisalnya, niku manglereni enggak boleh. Ya dalilin di Quran enggak ada wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi itu larang maka berhentilah, apa yang Nabi itu perintahkan lakukanlah. Terus itu dalil secara umum. Dalil khususnya saya nyebutnya anjing tidak oleh mas di. Buatan enten kalau emang harus seperti itu. Nek memang harus seperti itu lah, dengan dahar pecel ya dalil diam ya tidak ada. Maka kaidah dalam Islam tidak seperti itu cara memahaminya. Nanti ada muncul kaidah tentang makanan, al aslu fil muamalah al ibahah. Hukum asalnya makanan itu semuanya boleh ila madalah dalil ala tahrimiha, kecuali ada larangannya. Dan jangan mau dahar apapun itu boleh kecuali ada larangannya. Nah, larangannya anjing mana? Ya tadi itu, nggak boleh makan binatang bertaring. Dan kiri mendakuran di siungi. Nah, hukum asalnya anjing itu kan bertaring. Soal siungnya muncul itu kan lain cerita. Menungso itu ngoten, hukum asalnya menungso itu gak ada gigi. Nah, kok enten menungso ompong, mboten enten gigine lho niku memang sudah usianya ngoten iki. Pokoke nek musuh karo wong ngeyelan ngoten niku ya terus ya pokoke. Bapak Ibu rahmati Allah, soalnya enten niku ketika aku wis obat masa iki aku sholat, ya bagus to Pak. Ya mung siji sing ra iso tak tinggal iki. Apa Pak? Mangan iwak asu lho ra iso. Lho, lah kok ngoten. Soalnya aku nek ramangan kuwi awakku lemes. Nah, harusnya Bapak Ibu rahmati Allah, ketika kita berpikiran seperti itu, kita harusnya mikir lebih jauh dari itu. Apa itu? Berapa juta orang tidak makan daging anjing, nggak ada yang lemes. Kenapa kok dia sendiri lemes? Berarti apa? Persepsi yang membentuk dirinya. Makanya ketika kita mempersepsikan kita itu tidak akan bisa mendapatkan makanan halal, yo haram terus yang kita makan. Mbok leren mbak sing mangkal, malah wong sing haram kurang mau sing halal. Ya akhirnya sampai tua jadi PSK. Dan itu fakta yang jenengan saksikan. Dari yang mulai harganya mungkin ratusan ribu sampai ribuan, 2.000, 3.000, 5.000 itu ya dilakoni. Karena tadi itu loh, dia tidak pernah berpikir ada sumber yang halal. Termasuk daging kayak gitu. Ketika kita sudah pikirannya pokoknya aku kudu mangan iwak kirek ben sehat, wis akhirnya diberi kesehatan Allah melalui daging itu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim tidak sedang diminta untuk berdebat dengan yang Maha Kuasa, tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Syariatnya apa jalani, yang dilarang tinggalkan, udah itu. Soal debat itu tidak boleh dalam agama. Kita memperdebatkan syariat yang sudah jelas itu tidak boleh. Makanya jadi pokoknya itu clear nih. Dan jenengan mungkin ditawari iwak wedhus, iwak kirek niku wau, terus iwak ulo, iwak kucing, pokoke sing ngoten-ngoten niku mboten sah kersa, mboten angsal. Nah, kemudian berikutnya hadis 1261 tentang hewan laut. Nah, disebutkan dari hadis Jabir bin Abdullah, dia berkata bahasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa
mi'ati rokiban, bahwasanya Nabi SAW mengutus 300 penunggang kuda. Amiruna Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, dan memimpin kami adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Narsudu airo Quraisy, di mana digunakan untuk mengintai unta milik orang Quraisy. Fa'aqamna bisa hili nisfa sahrin, kemudian kami itu bermukim di pinggir pantai selama setengah bulan, 15 hari. Fa'asobana ju'un, kami kelaparan, sadidun sangat webi banget ya. Hatta akalnal khobato, sampai kami memakan daun-daun yang gugur, ke daun-daun yang gogrok gitu. Fa sumia dzalikal jaisu jaisal khobati, karena sebab itu kami sampai dijuluki pasukan khobat, ya, pasukan daun yang gugur. Mergone makame niku. Fa alqalanal bahru dabatan yuqalu laha al anbaru. Kemudian tiba-tiba laut melemparkan ikan anbar. Ikan anbar niki nggih sejenis napa nggih? Iwak gede ngoten jenis paus napa hiu tapi gede. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala fa'akalna min hunis fasahdi. Kemudian ikan itu bisa kami gunakan makan selama setengah bulan. Wadahanna min wadakihi. Kemudian dari tubuhnya itu penuh lemak. Kemudian dikatakan di sini hatta sahabat ilaina ajsamuna fa akhadha Abu Ubaidah dila'an min adlaihi fa nasafahu. Sampai badannya yang penuh lemak itu kami gunakan untuk luluran dan kulit kami jadi putih. Oh, jadi ibu-ibu nek luluran ngangge minyak ikan. Ini dengan hadis niki lho. Ini setengah bulan ten pinggir pantai kan bisa menghitamkan kulit. Nah, mereka pakai lulur dari minyak ikan. Nah, kemudian yang terjadi di sini, kemudian Abu Ubaidah mengambil tulang rusuk ikan itu dan menancapkannya seukuran orang yang paling tinggi. Jadi igone niku dhuwure sak dhuwure wong, berarti iwake gede banget, iwak paus. Lalu memerintahkan seorang dan untanya lewat di bawahnya, terus bisa dibuat berobos. Niku gambaran gedene igone iwak niku wau. Kemudian fa'amada ila atwali rajulin ma'ahu wa akhadha rajulan wa ba'iran famarra tahtahu. Kemudian merintahkan orang untuk lewat bawahnya dan bisa. Qala Jabir berkata, wa kana rajulun minal qaumi nahara salasa jazaira summa nahara salasa jazaira summa nahara salasa jazaira summa inna Abu Ubaidah nahahu. Jabir berkata, di antara anggota pasukan ada yang menyembelih 3 hewan tunggangan, kemudian menyembelih 3 hewan lagi, kemudian menyembelih 3 lagi, lalu hal itu dilarang. Kenapa? Nek tunggangan entek kan nanti tidak bisa berperang. Oh, ini ceritanya mau perang. Nanti nek gak situ perang ya udah iso mulih, tunggangannya tidak ada. Makanya kemudian makan tadi ikan anbar, jadi semacam ikan paus yang gede, itu boleh walaupun dia mendapatinya dalam bentuk bangkai. Pramila kemarin saya contohkan ketika jenengan mau mancing, nggih. Mancing itu hukumnya boleh mubah, tapi nek mancing terkenal wayah itu tidak boleh, gitu kan, tidak kenal hari, tidak kenal tanggal. Kowe ning kene pirang dino Mas mancing ning kene? Pun seminggu lho, ninggal anak bojomu demi mancing itu tidak benar gitu. Nah, maka Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum jenengan melempar pancing jenengan kok ada ikan mati mendekat, jenengan tidak jadi mancing bawa pulang itu boleh. Jadi bangkai binatang laut senajan gede itu boleh. Bahkan yang namanya anbar ini sebenarnya jenisnya kan mamalia. Mamalia niku nyusoni sejenis sapi, kambing, kuda. Tapi karena dia di laut, maka dia tetap disebut ikan, sehingga bangkainya boleh halal. Terus dengan dahar kuda laut boleh, walaupun sudah kering. Kalian tentang sop kuda laut, lo ya jarang nanti nonton tok. Nah, tapi nek kuda nil ngampul itu tidak boleh. Soalnya kuda nil itu binatang darat yang kebetulan sumuk nyemplung ten banyu kan ngoten. Mengke enten kebu air ya enten kebu sing yaitu hidupnya niku berenang makan di rawa-rawa niku enten kebu air. Nah, niku hadis 1261. Nah, hadis 1262-nya dia tentang keledai.
Disebutkan dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anna Rasulullah SAW naha an mut'atin nisa yauma Khaibar. Bahasa Nabi SAW mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, meriwayatkan bahwa Nabi SAW melarang nikah mut'ah. Wa naha an aklil humuril insiyah, dan melarang memakan daging keledai jinak pada saat perang Khaibar. Jadi waktu perang Khaibar, perang melawan orang Yahudi di bentengnya Khaibar sana, itu jauh dari Madinah. Nah, syariat sebelumnya itu membolehkan tentang nikah mut'ah, nanti menikah sementara yang sekarang masih dipakai oleh orang Syiah. Tapi rukun dan syaratnya tetap ya, ada wali, ada mahar segala macam. Nah, kemudian sejak terjadi perang Khaibar itu dilarang. Makanya syariat nikah mut'ah itu sudah tidak ada. Nah, orang Syiah tetap melanggengkan dan menambahi dengan format dia bahwasanya nikah mut'ah itu bahkan tidak perlu wali dan seterusnya, maka itu tambah gak benar lagi. Nah, di sini kalau soal makanannya, bahwasanya Nabi melarang makan daging keledai jinak. Keledai yang jinak itu berarti bisa dinaiki, bisa dikengken, bisa disuruh. Nah, itu tidak boleh dimakan. Kemudian hadis Abi Sa'labah, dari Abu Sa'labah, beliau berkata, harrama Rasulullah SAW luhumul humur al-ahliyah. Bahasa Nabi SAW melarang makan daging keledai jinak. Kemudian hadis berikutnya dari Ibnu Umar, naha Nabi SAW an akli luhumul humuril ahliyah. Bahasanya Nabi SAW melarang memakan daging keledai yang dipelihara. Pelihara itu artinya sing jinak ini. Nah, niki masih berlanjut tentang perang. 1265 hadis dari Abi Aufa, dia berkata, asobatna maja'atun, kami pernah mengalami kelaparan. Kapan? Layaliya Khaibar, pada perang Khaibar. Karena yaumu Khaibar. Walamma kana yaumu Khaibar, pada hari di mana Khaibar itu akan ditaklukkan, waqa'na fil humuril ahliyah fantaharnaha, kami mendapati keledai-keledai peliharaan penduduk. Malamnya besok mau perang, pas dongnya mau perang, hari di mana mau perang, itu lapar, malamnya kelaparan. Kemudian pagi ini otomatis masih lapar, belum makan. Nah, ada keledai penduduk, terus kami sembelih, fantaharnaha, kami potong itu keledai-keledai itu. Falamma ghalatil kuduru nada munadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika periuk, napa periuk itu? Dandang napa? Kuali ya. Ketika kuali-kuali kami sudah mendidih, yang artinya isinya di dalamnya ada daging keledai. Cara wong Jawa nggih, gule napa tengkleng keledai. Maka penyeru utusan Nabi SAW berseru. Jadi ada orang yang diutus oleh Nabi SAW kemudian berseru. Apa yang dia katakan? Akfiul kuduro falatat amu min lukumil humur sayan. Kuwi walimu, walien, tumplaan di sini. Karena keledai yang jinak tidak boleh dimakan sedikit pun. Terus niku kewane wis dibeleh, wis dimasak, pun mateng kantun dahar ken numplak. Niki menjadi dalil nggih Bapak Ibu rahmatullah, nek urusan haram niku mboten usah napa nyobi-nyobi. Aku seramangan anu sing suwok, tapi aku mau njaluk wae tok ora itu. Aku gak mangan babi, mau minyaknya tak goreng ayam mboten ansal gitu. Nah, kemudian qala Abdullah wa huwa Ibnu Abi Aufa, berkata Abdullah bin Abi Aufa, Ibnu Aufa, maaf. Qulna innama naha Nabi sallallahu alaihi wasallam li annaha lam yuhammas. Menurut kami Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang makannya karena belum dibagikan sebagai bagian seperlima ghanimah. Qala wa qala akharun haramaha al-battah. Namun sebagian orang menurut bahwa beliau memang melarang secara mutlak. Terus ada dua pendapat. Kenapa keledai itu disuruh numplak dagingnya? Karena memang dilarang, satu pendapat satu, karena dilarang makan keledai jinak. Tadi kan ceritanya keledainya masyarakat, berarti keledai jinak bukan keledai liar. Nah, kemudian pendapat yang kedua, ada yang berpendapat itu suruh numplak karena itu ghanimah yang belum dibagikan. Nah, belum dibagikan terus diambil dimakan, itu namanya nyuri.
Nah, sebenarnya kalau kita melihat dalilnya, ini kan malamnya kelaparan, pagi masih lapar, padahal mungkin ajeng perang. Jane loh, ini kan dalam kondisi darurat. Ternyata ya tetap tidak boleh. Berarti sebenarnya bukan soal belum dibagikan, tapi lebih karena emang itu haram. Konten haram. Dan kenapa Nabi melarang makan itu? Karena Nabi berpikiran mungkin masih ada alternatif yang lain, entah kurma, entah apa gitu. Tapi ini memang benar-benar tidak ada yang dimakan sama sekali, maka seorang muslim boleh memakan yang haram tapi sebatas yang diperlukan. Misal jenengan naik gunung gitu kan, semua makanan habis, terus delalah nemu babi hutan, bisa jenengan tangkap. Nah, jenengan potong kakinya, tapi setelah disembelih gitu, dipotong kakinya, terus jenengan dahar, sudah. Jangan dibawa pulang, tak boleh oleh-oleh, tidak boleh. Nah, jadi sebatas kebutuhan saja boleh. Tapi nek bener-bener tidak ada yang dimakan. Tapi nek misal pas ketemu babi hutan kok ning ngarepe enek napa niku pisang liar atau ten Papua niku enten pisang niku dhuwur biyangan sampai 30 meter, terus gedangnya gedene sak lengen-lengen. Gedang nopo istilahnya. Nah, nek nemu wonten niku terus bisa dimakan ya, makan yang halal bukan yang haram gitu nggih. Itu dalam kondisi darurat. Waman itu ghairu bagin wala adin fala udwana alaih. Siapa yang dalam kondisi darurat dan sebenarnya dia juga tidak mau memakannya, maka dia boleh mengkonsumsinya dengan kondisional tertentu tadi. 1266 ya, dados barang haram itu tidak boleh dicoba-coba ya. Aku ora mendemok tapi aku mengicip-icip tidak boleh. Mung sithik tok paling mung sak teguk biasanya kan sak botol tidak boleh. Hadisul Bara' wa Abdullah ibni Abi Aufah, dari Al-Bara' dan Abdullah bin Abi Aufah meriwayatkan annahum kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asabu humuran fatabahuha. Bahwasanya mereka pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berhasil memperoleh beberapa ekor keledai. Humur itu jamak dari himar. Fatabahuha, lalu mereka memasaknya, tabahu. Mana kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam akfi'u al-qudur, maka mereka didatangi oleh penyuruh Nabi dan penyuruh Nabi berkata, tumpahkan periuk-periuk kalian. Nah, Bapak Ibu dan Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan bahwasanya berhasil memperoleh beberapa ekor keledai. Nah, berarti keledai yang disuruh untuk menumpahkan kuahnya atau perasaannya ini berarti keledai yang jinak, keledai liar enggak. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, dia berkata, wala adri anhar anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ajli annahu kana khumulatan nas fakariha antadhaba humulatuhum aw harramahu fi yaumil khaybar lahmal humur al ahliyah. Saya tidak tahu apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakan keledai karena ia adalah kendaraan masyarakat, atau beliau tidak ingin kendaraan atau transportasi mereka lenyap, atau memang beliau mengharamkannya pada hari Khaybar khusus untuk daging keledai jinak. Terus ini terkait dengan sebabnya kenapa kok diharamkan itu keledai jinak. Ibnu Abbas tidak bisa memastikan dan belum pernah bertanya pada Nabi apakah khawatir nanti nek dimakan kendaraan masyarakat itu jadi hilang, karena dulu kendaraan utamanya keledai, kuda, atau memang itu haram. Nah, maka kalau kita mengamati, kalau alasannya karena kendaraan ya kudune kuda sama unta ya tidak boleh, waktu itu dulu dinaikin gitu. Tapi ternyata kuda sama unta boleh gitu. Nah, sehingga Wabillahi Allah Subhanahu wa taala, berarti pengharaman keledai itu bukan karena kendaraan, tapi memang karena memang dilarang gitu loh memakannya. Kemudian hadis terakhir terkait dengan keledai 1268, wa hadisu Salamah ibnil Aqwa radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nironan tuqadu yaumal Khaybar. Bahasanya Nabi SAW melihat api yang dinyalakan di hari Khaybar. Qala, kemudian beliau bertanya, alama tuqadu hadhihi niron, iki kowe bakar apa? Qalu, mereka mengatakan alal humuril insiyah, ini kami sedang memasak daging keledai jinak. Jadi ada istilahnya insiyah sama al-ahillah yang sama. Ahliyah sama insiyah. Qala, kata Nabi, aksiruha, pecahkan itu maksudnya buangan gitu. Wa ahrikuha, bakaran, tumplakan bakaran, buangan lah gitu. Qalu, kata para sahabat, ala nuharikuha
wa naksiluha qala igsilu. Mereka bertanya, mengapa kita tidak menumpahkan kemudian mencuci periuknya? Jadi Nabi itu saking anyele tumplaken terus adae pecahan. Karena periuknya mungkin periuk-periuk dari tanah zaman dulu. Nah, kemudian sahabat bertanya, kita tumplak ya Rasul, tapi kenapa periuknya kok harus dipecah? Apa enggak dicuci aja? Ya wis kumbahan gitu. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu rahmatullah dalil bahwasanya seorang muslim tidak boleh makan keledai. Nah, nanti dalam bab sholat, jenengan kalau dilewati keledai itu sholat jenengan batal. Makanya di dalam Islam seorang muslim tidak boleh makan daging keledai jinak. Nek keledai liar boleh. Jadi misal enten alas, enten hutan, keledai melayu-melayu, cedaki melayu, tertal-tertal, nah itu berarti keledai liar. Nah itu jenengan buru, jenengan makan boleh. Nah kemudian bab berikutnya, boleh makan daging kuda. 1269 hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala beliau berkata nah Rasulullah SAW yauma Khaibar an luhumil humur wa rakhasa fil khail. Bahasa Nabi SAW melarang makan daging keledai jinak tapi memberikan keringanan untuk makan daging kuda pada saat perang Khaibar. Berarti daging kuda itu angsal. Cuman dengan nek dahar daging kuda ten warunge jenengan harus hati-hati karena persepsinya niku nek daging kuda niku ben enek khasiate niku karo ditambahi bir. Nah, makanya jenengan nek ten mriku nggih memastikan minumnya jangan minum bir, enggak boleh. Atau jenengan bisa lihat dia pas bakar dicelup bir apa enggak, kalau dicelup bir juga ya enggak boleh nggih. Nah, makanya kalau mau makan daging kuda ya perlu pengamatan khusus. Hadis Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma, qalat dia berkata naharna ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam farosan fa'akalnahu. Kami dulu pernah menyembelih kurban, ya, berupa kuda lalu kami makannya. Nah, di sini bukan kemudian kurban hari kurban bukan, tapi menyembelih biasa. Di sini dikatakan naharna ala ahdi Rasulullah sallallahu farosan. Kami pernah menyembelih, tapi diterjemahkan kurban, boten nih, atas menyembelih biasa. Nahar itu menyembelih dengan cara binatangnya berdiri. Mungkin kalau zabahna itu menyembelih dengan cara binatangnya digledake ya. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala sehingga ini tidak diterjemahkan menyembelih kurban dalam artian idul kurban itu keliru. Kenapa? Karena tidak pernah ditemukan dalil kurban pakai kuda atau keledai. Kurban itu namung kambing, domba, sapi, kebo atau unta. Nah, berikutnya hadis 1271 disebutkan dari hadis Ibnu Umar, beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ad-dobu lastu'a kuluhu wala uharrimuhu. Yang namanya kadal gurun, aku tuh tidak memakannya tapi juga tidak mengharamkannya. Nah, ini menjadi dalil dengan boleh memakan binatang yang serupa dengan kadal gurun. Nah, kadal gurun niku nek dalam terjemahan ngeten iki diterjemahke biawak niku kurang tepat. Kenapa? Karena kadal gurun niku memang bentuknya gede kaya biawak, tapi makanannya tanaman. Nek biawak makanannya kan bangkai gitu. Sehingga kalau jenengan mau makan makanan yang semodel ngoten niku, duwe sikil, duwe buntut dawa tergede gitu kan. Maka yang bisa jenengan konsumsi itu bukan biawak tapi iguana gitu. Nah, terus jenengan nek ditawari biawak, gede biawak dicari-cari biawak moh. Lah kok ngono, etok. Di situ kok. Tapi mau waca terjemahan. Kalau terjemahan memang tulisannya rata-rata nulisnya biawak, padahal itu bukan biawak. Benten secara aktivitas sebagai kewan itu berbeda. Kados jaran kali keledai kan mirip toh nih. Tapi dua-duanya beda. Sehingga yang kuda boleh dimakan, yang keledai enggak. Makanya kalau dog itu boleh, maka biawak itu bukan dog. Bahasa Arabnya dogun. Kemudian hadis berikutnya 1272 hadis Ibnu Umar ani Nabi SAW dan Nabi SAW beliau bersabda, "Kana nasu min ashabin Nabi SAW fihim Sa'ad." Bahwasanya ada beberapa orang sahabat Nabi di antaranya di waktu itu ada Sa'ad, fadhahabu ya'kuluna min lahmin, yang mana dia sedang makan daging. Wanatat humul imra'atun min ba'di azwajin Nabi SAW.
Kemudian tiba-tiba istri Nabi SAW, salah seorang istri Nabi berseru apa? Innahu lahmu dobbin. Sing kok pangan kuwi daging dog, kadal gurun. Fa amsaku faqala Rasulullah SAW, maka mereka akan berhenti makan. Lantas Nabi bersabda, kulu awit amu panganan apa kekno wong liya ganti pangan. Innahu halalun, iki gak apa halal. Au qala, atau beliau bersabda, la ba'sa bihi walakinnahu laisa min ta'ami. Iki gak apa-apa pangan ning aku mau mangan. Jadi gak semua yang Nabi itu halalkan itu Nabi kerso. Dan kalau Nabi gak kerso juga belum tentu semuanya haram gitu nih. Artinya kalau Nabi tidak mau makan kadal gurun, bukan berarti kadal gurun itu haram, boleh. Bahkan saat ini terus itu jadi makanan premium. Kenapa? Boleh angel. Makanya ada yang ternak ini sekarang. Nah, ternak Indonesia bisa mendatangkan bibit di ternak itu peluang duitnya kayak mana? Regane lu larang timbang pedus. Makanannya namun sayur kan golek ten pundi niku. Sar lagi recekan sayur niku pun gelem. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dan itu nanti meringankan pemerintah Kota Surakarta dan sampai organik gak terlalu banyak, TPA-nya sudah terlalu penuh. Katanya sekarang suruh mengelola sendiri masyarakat. Hadis Khalid bin Walid, dari Khalid bin Walid annahu dakhala ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau pernah menemui bibinya ala Maimunah, bertemu pada bibinya Maimunah istri Nabi yang merupakan juga bibinya Khalid bin Walid. Wahia kholatuh, dan dia adalah bibinya, wa kholatu Ibnu Abbas, dan juga bibinya Ibnu Abbas. Wa wajada indaha dobban mahnuzan qadimat bihi ukhtuha. Kemudian ya Khalid bin Walid mendapati bersama dengan bibinya itu dihidangkan sebuah atau seekor kadal gurun yang telah dipanggang, yang dibawa oleh saudara dari si bibi, Hudzaifatu bintul Harisah, yang bernama Hufaidah, bukan Hudzaifah, Hufaidah binti Haris min Najdin, dari daerah Najd, berasal dari Najd, bawa oleh-oleh kadal panggang, ingkung kadal ya. Kemudian fa qaddamatil dobuli Rasulullah SAW, kemudian disuguhkan kepada Nabi SAW. Wa kana qallama yuqaddimu yadaihi lito amin. Begitu diparingke Rasul niki jenengan Nabi menolak, ora. Hatta yuhaddatsa bihi wa yusamma lahu fa ahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau kemudian waktu mengulurkan tangan untuk mengambil makanan itu, padahal beliau jarang mengulurkan tangan, maka dikatakan ini adalah ad-dob. Kemudian Nabi SAW enggan untuk menerimanya. Faqalati imra'atun minan niswatil khudur, maka salah satu wanita yang hadir bertanya, akhbirna Rasulullah SAW ma qaddamtunna lahu wa huwa dob ya Rasulullah, farofa'a Rasulullah SAW. Seketika itu Nabi mengarik tangan beliau dari kadal gurun itu, dan oleh bin Walid pun bertanya, apa daging itu haram ya Rasul? Haramun ad-dobu ya Rasul? Qala, kata Nabi, la, tidak. Walakin lam yakun bi ardi qaumi, tapi iki biyen masa aku ning Mekah iki gak lumrah mangan ini, gak tahu aku mangan ini. Fa ajiduni u'afuhu, maka ya aku ndak mau memakannya. Qala Khalid, kemudian Khalid pun berkata, fajtarartuhu fa akaltuhu, ya aku pun mengambilnya dan memakannya, karena Nabi membolehkan, walaupun beliau enggak mau, ya sudah tak ambil tak makan. Cara wong Jawa itu malah beneran gitu kan, oke. Wa Rasulullah SAW yang dulu ilayya, dan Nabi itu melihat ke arahku yang makan kadal gurun. Makanya nek jenengan ajeng manggang sing wonten niku, sekali lagi saran saya iguana, bukan biawak. Nanti nek dari sisi ilmu pengetahuan, ilmu IPA, itu biawak itu predator puncak. Predator puncak itu kan pemakan terakhir, itu dia makan bangkai segala macam. Dan itu berpotensi mengakumulasi penyakit dan logam-logam berat. Kados napa niku? Ikan sapu-sapu, itu nek ten kali ini kan predator puncak. Itu kotorannya di dalam tubuh itu banyak. Tapi nek ikan sapu-sapu dengan piara di air bersih, dengan kasih makan makanan yang bersih, niku termasuk ikan dengan kandungan protein paling tinggi. Paribatane jenenge dahar niku akeh, ora bakal lemu. Soale napa?
pisang dagingnya enak. Terus yang kedua proteinnya tinggi. Protein tinggi itu buatan marai lemu gitu. Tapi marai enak nih kok. Nah tapi nek jenengan ambilnya dari sungai, apalagi sungai kotor kayak kemarin Jakarta dalam sehari bisa 6 ton itu nek terus digawe siomay, insya Allah rumah sakit kebak. Nah itu ikan sapu-sapu, termasuk ikan hiu. Ikan hiu itu kan predator puncak. Itu ya menurut penelitian ikan hiu itu mengandung merkuri karena dia kan memakan makanan ikan dan dia terakhir itu loh, hampir gak ada yang memakan ikan hiu gitu kan. Nah kecuali menungso, nah itu makan menungso, nah, dia mengandung merkuri. Makanya ya sebaiknya jangan makan ikan hiu. Nah Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi terkait dengan ini biawak kadal gurun. Ada Ibnu Abbas qala ahdat ummu Hufaid, bahwasanya Ibnu Abbas berkata Ummu Hufaid bibinya Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas menghadiahkan keju ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada akiton keju, wasamnan minyak samin sampai saat ini enten keju enten, wa aduban dan kadal dagingnya dari kadal gurun. Fakala Nabi sallallahu alaihi wasallam minal akiti wasamni, Nabi memakan keju dan minyak samin. Wa tarakat dobba takolzuron, dan beliau meninggalkan atau tidak memakan daging kadal gurun karena tidak senang. Padahal mungkin maksudnya yang beri itu daging itu makannya pakai keju kali minyak samin, tapi mboten dimakami. Nah, qala Ibnu Abbas pun bertanya, fa ukila ala maidati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas pun berkata, semua dihidangkan pada makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau haraman ma'ukila ala ma'idati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekiranya daging biawak, daging kadal gurunnya haram, tentu tidak akan dihidangkan pada makanan Nabi. Artinya gini, orang kalau tahu Nabi itu mengharamkan, tidak mungkin berani nyugoi. Tapi karena orang itu tahu, nah ini nggak haram, nih Nabi nggak kerso, ya tetap ditaruh di meja. Iseng-iseng barangkali Nabi kerso ngicip, ternyata Nabi istiqomah. Kalau nggak mau terus. Gitu. Dan ini bisa dijadikan hukum buat jenengan yang tidak seneng sama sesuatu, walaupun sesuatu itu mungkin tidak haram, ya jangan dipaksakan. Contoh ya, contoh ada orang yang tidak seneng makan istilahnya pelut misalnya gitu, ya jangan maksa makan pelut gitu. Nanti nek pas bener-bener dipaksa makan belut, apalagi belut goreng yang nggak kering kan, terus kenyal-kenyal gitu. Mungkin langsung bayang dia mangan opo ngoten, nah akhirnya muntah. Nah itu juga tidak benar. Nggih. Terus dengan nek gadah garwa atau putra ndak mau makan belut, amun dipaksa. Iki dipangan, panganan enak. Nah ora tak tutuk lho, enggak boleh. Nah, yang saya kan enggak mau dipaksa, dia tetap enggak mau. Ya jangan dipaksa. Kalau gadah rencang niku cilik niku ditukokke pake napa mboke niku iwak ulam niku. Akhirnya keloloten ri, ngantek gede niku moh mangan iwak. Ya kula gojeki niku. Mlampah kali kula ten Cilegon bar dinas ten mampir ten warung seafood rame biangan. Dhek mesene bangsa panganan sing mboten enten daginge iwake ngoten, bangsa capjae napa-napa. Iki lho judule warung seafood, mosok mangan ora seafood. Moh Pak, kula trauma sama keloloten ri. Ya wis. Enggak bisa kita paksa ya. Jadi dia beli itu sih nggak ada rine, misal kayak kerang atau cumi kan nggak ada rine. Tapi nek sudah ikan enak tuh larang kayak kerapu gitu nggak mau. Makanya ya tidak usah dipaksa. Bekanten, ada yang mau bertanya kah? Silakan. Kalau ada kita pulang. Betul dan berarti saya nggak boleh biawak itu ya? Biawak nggak boleh. Karena pas waktu di semua tempatnya Pak Lilik di Pasta itu kan banyak. Di sungai itu banyak. Seperti itu biawak. Biawak itu. Biawak. Karena ini ireng-ireng biawak. Iya. Biawak nggak boleh itu karena dia makan bangkai. Terus dijual kan hiu kecil-kecil. Hiu? Iya. Nah ikan nggak apa-apa. Bocil-bocil. Nggak apa-apa. Cuman kan nek hiu tadi itu ya predator puncak. Jadi nek secara kehalalannya halal, cuman secara apa ya istilahnya kesehatan itu kurang baik. Tapi ya sekali-kali